Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Babul ghusli wa hukmil junub. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babul ghusli wa hukmil junubi. Utawi iki iku bab nerangaken atus wa hukmil junubi lan hukume wong kang junub. Hadis 92 atau hadis 93. Dalam satu cetakan 92, dalam cetakan yang lain 93. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i, rawahu Muslimun wa asluhu fil Bukhari. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u utawi banyu iku minal ma'i saking banyu. Rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa apabila seseorang itu mengeluarkan air mani, maka dia wajib untuk mandi.
Itu maksud dari hadis ini. Jadi al-ma dalam hadis ini adalah al-ma al-ma'hud, yaitu al-maniyyu, air tertentu, yaitu yang disebut dengan air mani. Apabila seseorang, baik dia laki-laki maupun perempuan, dia mengeluarkan air mani, maka dia wajib untuk mandi. Apakah mengeluarkannya itu disebabkan karena hubungan suami istri atau tidak disebabkan karena hubungan suami istri? Apakah karena bermimpi basah atau tidak karena bermimpi basah? Misalnya karena onani atau masturbasi, istimna, maka setiap seseorang yang mengeluarkan air mani, maka dia wajib untuk mandi. Al-ma'u minal ma'. Itu maksudnya seperti itu. Sesuatu yang keluar dari kemaluan itu ada tiga macam. Sebenarnya lebih dari 3. Tetapi ada yang disebut dengan mani, ada yang disebut madhi, ada yang disebut wadi, ada yang disebut air kencing atau air yang lainnya yang misalnya darah dan sebagainya karena sakit dan seterusnya. Itu mungkin. Tetapi ada setidaknya yang mungkin perlu untuk dikenali agar seseorang mengerti bahwa yang keluar itu apa. Kalau yang keluar air kencing, semuanya sudah paham bahwa yang keluar itu air kencing, tidak perlu diajari. Tetapi ada 3 jenis air lainnya yang mungkin itu keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan yang harus difahami. Yang pertama adalah air mani, yang apabila itu keluar maka orang tersebut wajib untuk mandi wajib atau mandi junub. Tanda-tandanya bahwa air tersebut yang pertama keluarnya disertai dengan biladzah, dengan kelezatan atau kenikmatan. Ini yang pertama, tanda-tandanya. Jadi keluar dengan disertai kelezatan atau kenikmatan. Kemudian yang kedua, tandanya air ini keluarnya dengan bitadafuk, artinya keluar secara satu persatu secara kuat. Jadi tidak mengalir seperti orang kencing, tidak seperti keran yang kita buka mengalir terus begitu, tetapi dia mengalir satu-satu secara kuat. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah dari sisi baunya, bahwa ketika masih basah, itu seperti apa? Seperti adonan roti. Ketika kering itu seperti bau telur, putih telur. Ini dari sisi baunya. Apabila ada tanda-tanda itu, maka itu berarti air mani wajib bagi seseorang untuk mandi. Yang kedua, ada air madhi, namanya madhi. Madhi ini kalau keluar seseorang tidak wajib untuk mandi. Biasanya air madhi ini keluar di saat seseorang itu ada syahwat. Ketika seseorang itu syahwat karena sesuatu hal, mungkin karena dia berkhayal atau dia mungkin membaca bacaan yang porno mungkin, atau dia melihat sesuatu film atau gambar yang porno misalnya, kemudian keluar sesuatu yang bening dari kemaluannya di saat syahwat seperti itu, maka air itu namanya madhi. Jika itu keluar maka tidak wajib untuk mandi. Namun
wajib untuk istinja karena madhi itu hukumnya najis. Apabila mengenai kepada pakaian, ke celana misalnya, maka berarti dia menjadi terkena najis, nggak bisa digunakan untuk sholat. Tidak diperbolehkan karena sholat harus suci, baik itu badan maupun pakaiannya ataupun tempatnya dari najis. Kemudian yang ketiga namanya wadi. Wadi ini adalah yang keluar yang biasanya keruh. Kalau madhi tadi bening, kalau wadi itu keruh, kekuningan. Biasanya keluar ketika seseorang itu kecapean atau seseorang itu misalnya habis bekerja bekerja keras atau mengangkat barang-barang yang berat. Kemudian keluar cairan keruh, kekuning-kuningan. Biasanya tanpa terasa tiba-tiba keluar begitu saja, maka itu disebut wadi. Hukumnya sama dengan madhi, yaitu najis. Apabila itu keluar, maka tidak wajib mandi dia, tetapi dia wajib untuk istinja darinya karena dia seperti kencing, hukumnya najis. Jika mengenai pada pakaian, pada celana, maka berarti menjadi mutanajis, terkena najis. Pakaian tersebut tidak bisa digunakan untuk sholat. Karena sholat pakaiannya harus suci dari najis. Ini penting untuk kita sampaikan karena sering sekali muncul pertanyaan seputar hal-hal ini, yaitu seputar mani, wadi dan madhi. Sehingga setiap orang harus bisa mendeteksi apa itu yang keluar, mani, madhi atau wadi, agar bisa bersikap ini mandi wajib atau tidak mandi tetapi istinja. Hadirin rahimakumullah, al-ma'u minal ma' di sini yang dimaksud adalah mani. Apabila seseorang itu mengeluarkan mani, maka dia wajib untuk mandi wajib atau mandi junub. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba, idza jalasa tatkalane lungguh sapa wong lanang baina syu'abiha ing dalam antarane pira-pira anggota badane waton al arba'i kang papat, summa jahadaha nuli nemen-nemeni sapa rajul ing waton zaujah, faqat wajaba mongko teman-teman wajib apa al-huslu adus. Muttafaqun alaihi. Zada nambah sapa muslimun wa illam yunzil, wa illam lan senajan urung metu apa mani. Hadirin utawa urung ngetokaken mani sapa wong. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu menjima istrinya, itu maksudnya seperti itu, maka wajib bagi dia untuk mandi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan kata-kata kinayah. Menggunakan kata-kata kinayah untuk sebutan jima. Ini kan kata-kata yang terkadang apabila disebut secara terbuka itu agak riskan, sehingga Nabi dalam hadis ini itu menyebutnya secara kinayah. Rasulullah tidak mengatakan misalnya idza jama'a ar-rajul zaujatahu, meskipun itu juga tidak dilarang. Tetapi Nabi di sini mengajarkan kepada kita untuk menggunakan di waktu-waktu tertentu apabila itu bisa difahami. Kalau nggak bisa difahami ya dijelaskan sejelas-jelasnya. Tetapi apabila itu bahasa itu bisa difahami, maka
tempat-tempat tertentu dan di waktu-waktu tertentu kita bisa menggunakan kata-kata kinayah karena dia sudah difahami. Sehingga dalam bahasa Indonesia pun untuk menyebut misalnya jima itu berbagai macam bahasanya. Mungkin ada berhubungan suami istri. Padahal kalau dibahasakan, kalau orang nggak paham, berhubungan suami istri itu kan ya suami istri berhubungan mungkin teleponan, kan bisa seperti itu. Tetapi ini dibahasakan halus, orang kalau dengar oh langsung paham. Yang dimaksud adalah jima. Atau misalnya berhubungan intim dan macam-macam bahasa orang untuk membahasakannya. Dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab juga diistilahkan dengan beberapa istilah. Dalam hadis ini Nabi mengatakan idza jalasa baina syu'abihal arba' summa jahadaha. Itu yang dimaksud adalah ketika seorang suami menjima istrinya. Maka di sini berarti memberitahukan kepada kita bahwa Nabi terkadang itu menggunakan kata kinayah untuk menyebut sesuatu yang memang dengan kinayah sudah bisa dipahami. Seperti dalam hadis ini. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib untuk mandi. Meskipun tidak keluar mani. Ini menjelaskan, sebagian ulama mengatakan hadis ini menasakh hadis yang sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya al-ma'u minal ma' itu seakan-akan hadis itu menjelaskan bahwa wajibnya mandi itu jika keluar mani, karena al-ma'u minal ma'. Kalau nggak keluar mani, maka nggak wajib mandi. Kalau ada seseorang melakukan hubungan suami istri kemudian nggak mengeluarkan mani, nggak wajib mandi. Kalau dilihat dari al-ma'u minal ma', karena wajibnya mandi itu jika keluar ma', jika keluar mani. Itu pada hadis yang pertama. Tetapi dalam hadis yang kedua, itu disebutkan apabila seseorang itu melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib mandi. Meskipun dalam riwayat Muslim ditambahi wa illam yunzil, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Maka di sini jelas bahwa mengeluarkan mani itu satu, melakukan hubungan suami istri itu dua. Artinya sesuatu hal yang berbeda. Keduanya sama-sama mewajibkan mandi. Mengeluarkan mani itu mewajibkan mandi. Hubungan suami istri itu mewajibkan mandi. Jika seseorang mengeluarkan mani meskipun tidak dengan melakukan hubungan suami istri, itu mewajibkan mandi. Apabila seseorang melakukan hubungan suami istri meskipun tidak mengeluarkan mani, itu juga mewajibkan mandi. Nah, bisa difahami ya. Artinya sesuatu hal yang berbeda. Sesuatu hal yang berbeda. Ditambah ada hadis lain yang tidak disebutkan di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl." Idzal taqal khitanani, apabila dua khitan, yaitu dua kemaluan laki-laki dan perempuan itu bertemu, maka benar-benar telah wajib baginya untuk mandi. Bertemu maksudnya di sini adalah ilaj. Ilaj bukan sekedar menempel, tetapi memasukkan kepala zakar ke dalam farji, maka wajib untuk mandi. Nah, itu maksud iltaqo, karena di sini bisa disalahfahami. Iltaqo itu kan kalau manusia, kalau itu apa? Sekedar bertemu saja. Iltaqo itu bifulan misalnya, bertemu. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah apabila terjadi hubungan suami istri, maka dia wajib untuk mandi. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha
anna umma Sulaimin wa hiya imra'atu Abi Talhah qalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqqi fahal 'alal mar'atil husru idza ihtalamat. Dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu zaujatun Nabi, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ummu Sulaim itu adalah istrinya Abu Talhah. Ini ada dua nama yang mirip, yang satu Ummu Salamah, yang satu Ummu Sulaim. Ummu Salamah istri Nabi, Ummu Sulaim istrinya Abu Talhah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Umma Sulaim bahwasanya Umma Sulaim wahyalan utawi Ummu Sulaim iku imra'atu Abi Talhah, bojone Abi Talhah. Qalat dawuh sapa Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha satemene Allah iku la yastahi, ora isin sapa Allah minal haqqi saking perkara kang hak. Fahal 'alal mar'ati mongko ana ta iku ing atase wong wadon al huslu utawi atus idzah talamat tatkalane mimpi basah sapa imro'ah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, na'am, iya. Idza ra'at tatkalane ningali sapa mar'ah al ma'a ing banyu, tegese banyu mani. Al haditsa muttafaqun alaih. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah. Ummu Sulaim istrinya Abu Talhah bertanya kepada Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Artinya beliau menyatakan demi untuk bertanya sesuatu yang hak, demi untuk bertanya sesuatu tentang agama, maka aku tidak malu. Nah, itu seakan-akan beliau mengatakan seperti itu. Karena ini Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah seorang laki-laki dan ada laki-laki yang lain yang hadir di situ. Biasanya perempuan kalau bertanya tentang masalah beginian itu malu kalau bertanyanya kepada laki-laki atau ada laki-laki yang hadir di majelis. Tetapi Ummu Sulaim mengatakan demi menuntut agama, demi ilmu agama, aku tidak malu. Saya bertanya kepadamu wahai Rasulullah, kalau seorang perempuan itu mimpi basah, apakah dia wajib mandi? Nah, Ummu Sulaim bertanya begitu. Kemudian dijawab oleh Nabi, iya, wajib untuk mandi idza ra'at al-ma'a, jika perempuan itu melihat ada air mani. Jadi kalau sekedar mimpi saja, tetapi setelah bangun ternyata kering pakaiannya, nah, celananya kering misalnya, yang dipakainya kering, nggak ada air mani, berarti nggak wajib mandi. Waktu mimpi tadi kayak keluar, tetapi ketika bangun ternyata kering, berarti nggak wajib mandi. Wajib mandinya itu ketika mimpi itu ketika mimpi itu keluar air mani, kemudian bangun ternyata basah sarungnya atau basah celananya, maka berarti basah dengan air mani dengan ciri-ciri yang tadi kita sebut, maka berarti dia wajib untuk mandi. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita kalau perempuan itu juga mimpi basah, bukan hanya laki-laki yang mimpi basah. Karena yang sering disebut mimpi basah itu kan laki-laki. Mungkin laki-laki lebih sering mimpi basahnya daripada perempuan, mungkin ya, kita nggak tahu. Tetapi perempuan juga mungkin dia untuk mimpi basah. Artinya bermimpi, kemudian bermimpi dalam mimpinya dia mengeluarkan air mani dan ternyata keluar air mani. Itu sesuatu yang mungkin terjadi pada perempuan. Buktinya Ummu Sulaim itu juga bertanya kepada Nabi. Dan dijawab oleh Nabi, ya, berarti Nabi itu mengiyakan tentang mungkinnya seorang perempuan itu bermimpi basah. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan, menguatkan bahwa seorang perempuan itu juga mengeluarkan air mani. Karena ada sebagian yang
yang berpendapat bahwa perempuan nggak mengeluarkan mani. Yang mengeluarkan mani itu adalah laki-laki. Kemudian di perempuan itu hanya ada namanya ovum atau yang ada di rahim. Kemudian didatangi oleh, kalau digambarkan dalam ilmu-ilmu teori belakangan, ilmu pengetahuan, itu disebutkan air maninya yang berjalan, air mani laki-laki, kemudian berjalan menuju ovum atau telur yang kemudian dibuai oleh air mani laki-laki. Padahal yang benar, perempuan itu juga memiliki air mani. Yang air mani itu kemudian bertemu satu dengan air mani laki-laki dan air mani perempuan ketika melakukan hubungan suami istri. Dari situ kemudian Allah menciptakan manusia, yaitu bercampurnya air mani laki-laki dan air mani perempuan. Nah, ini hal yang perlu untuk diluruskan terkait dengan, karena tidak semua ilmu pengetahuan yang ada itu bisa dibenarkan, karena itu adalah teori-teori, teori-teori yang dibangun dari hipotesis-hipotesis atau dugaan-dugaan yang bersifat dugaan-dugaan kemudian disimpulkan oleh para pakar, para ilmuwan. Tetapi tidak semua teori itu bisa dibenarkan. Ada teori Darwin yang mengatakan manusia berasal dari kera, nggak bisa dibenarkan. Ada lagi teori namanya Big Bang yang mengatakan bahwa alam semesta ini adalah berasal dari ledakan gas. Ini juga tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan syarak. Atau ada teori mengatakan perempuan nggak mengeluarkan air mani misalnya. Ini juga bertentangan dengan ketentuan syarak. Nah, hadis ini menjelaskan perempuan mengeluarkan mani. Ihtalamat artinya dia bermimpi basah, bermimpi mengeluarkan mani. Dan perempuan jika dia, Rasulullah mengatakan, na'am idza ra'at alma, jika perempuan itu melihat ada air mani yang keluar, maka dia wajib mandi. Itu kata Nabi. Berarti perempuan dan Nabi itu kalau beliau bersabda, maka itu berdasarkan wahyu dari Allah, sehingga pasti itu benarnya. Nah, dan ini yang harus dijadikan sebagai landasan, bukan sesuatu yang didasarkan hanya pada hipotesis yang belum yakin kebenarannya, karena masih bersifat dugaan-dugaan. Nanti akan ada hadis yang lain yang menguatkan tentang masalah ini. Hadirin rahimakumullah, hadis ini selain yang tadi telah kita jelaskan, itu juga memberikan beberapa pelajaran kepada kita, khususnya kepada kaum perempuan, juga kepada kaum laki-laki tentu saja, tetapi ini berbicara tentang kaum perempuan, yaitu bahwa seorang perempuan hendaknya dia tidak malu dalam belajar ilmu agama. Untuk belajar ilmu agama hendaknya dia tidak malu. Seperti Ummu Sulaim, beliau tidak malu bertanya kepada Nabi, yang di situ bertanya kepada Nabi yang laki-laki dan kemudian dihadiri juga oleh kaum laki-laki, tetapi beliau tidak malu. Dalam lanjutan hadis itu sempat ditegur Ummu Sulaim oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Sayyidah Aisyah berkata kepada Ummu Sulaim, laqad taribat yadaki, laqad fadahtin nisa, kata Sayyidah Aisyah. Artinya di sini laqad taribat yadaki bukan maknanya mencela, ini nanti disampaikan Nabi juga kepada Aisyah, tetapi sebagai peringatan, memperingatkan kepada Ummu Sulaim. Wahai Ummu Sulaim, gimana kamu ini? Kamu sudah membuka kedoknya kaum perempuan ini. Jadi tahu orang semua kalau perempuan itu juga pernah mimpi basah mengeluarkan mani. Jadi tahu mereka. Ditegur seperti itu, diingatkan oleh Sayyidah Aisyah. Kamu kok nggak malu bertanya
Jadi membuka sesuatu yang itu terjadi pada kaum perempuan di hadapan laki-laki. Kemudian justru itu di Nabi kemudian berkata kepada Sayyidah Aisyah yang berkata kepada Ummu Sulaim. Nabi mengatakan bal anti taribat yadaki ya Aisyah. Bukan mencela, Nabi bukan mencela Sayyidah Aisyah. Tetapi kamu yang harus perhatian, artinya kamu yang harus memperhatikan. Inna khairakunna, kata Nabi, inna khairakunna allati tas'alu an amri diniha. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian kaum perempuan itu yang mau bertanya tentang urusan agamanya. Apalagi itu terjadi pada dirinya. Tentang permasalahan haid, tentang permasalahan nifas, tentang permasalahan ahkamun nisa, hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum perempuan secara khusus. Nabi mengatakan sebaik-baiknya kalian kaum perempuan itu adalah perempuan yang mau bertanya tentang urusan agama dia. An amri diniha. Dia mengalami sebuah permasalahan misalnya tentang haid, dia nggak tahu hukumnya, diam saja. Maka ini berbahaya. Karena bisa jadi dia misalnya wajib qadha sholat, wajib mandi atau tidak, dan seterusnya dia nggak tahu, sehingga itu berdampak pada sahnya sholat dia, atau dia kemudian ternyata meninggalkan sholat, sesuatu yang harus diqadha tidak dilakukan, dan sebagainya. Banyak hal hukum agama yang kemudian menjadi tidak terlaksana, tidak dilaksanakan, atau tidak dilakukan dengan benar gara-gara dia diam, tidak mau bertanya. Maka Nabi mengatakan inna khairakunna allati tas'alu an amri diniha. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga pernah memuji kaum Ansor yang mereka tidak malu dalam belajar ilmu agama. Sayyidah Aisyah mengatakan ni'man nisa'ul ansor la yamna'ahunna al-haya'u min ayyatafaqqahna fid din. Sebaik-baik kaum perempuan itu adalah kaum perempuan yang berasal dari Ansor. Karena malu yang ada pada mereka itu tidak mencegah mereka dari belajar ilmu agama. Jadi malu itu baik, tetapi secara umum, tetapi menjadi tidak baik apabila malu itu menjadikan seseorang tidak belajar ilmu agama. Mau bertanya tentang masalah yang terjadi pada dirinya terkait dengan permasalahan agama, dia malu. Akhirnya menjadi dampak yang buruk untuk dia secara pribadi. Nah, memang kalau dia masih bisa bertanya kepada perempuan, misalnya ada ustazah yang berilmu, maka sebaiknya dia bertanya kepada ustazah yang perempuan itu. Baru kalau tidak ada, baru bertanya kepada seorang laki-laki yang terpercaya. Dia bisa bertanya kepadanya demi untuk urusan agama, untuk ilmu agama. Karena itulah maka kita katakan beberapa kali Nabi itu beristri lebih dari 1, bahkan lebih dari 4. Salah satu diantaranya adalah dalam rangka untuk dakwah dari satu perempuan ke perempuan yang lain melalui istri-istri Nabi. Karena banyak kaum perempuan yang malu dalam belajar ilmu agama, sehingga dengan belajar kepada istri-istri Nabi, kalau bertanya lewat istri Nabi, kemudian istri Nabi bertanya kepada Nabi, itu akan lebih menjadikan mereka bisa leluasa dalam memahami, dalam belajar ilmu-ilmu agama. Kita lanjutkan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati ing dalem wong wadon taro kang ningali sapa al mar'ah fi manamiha ing dalem turune mar'ah ma ing perkara yara kang ningali sapa rajulu wong lanang.
Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi taghtasilu atus sapa mar'ah muttafaqun alaih. Zada nambahi sapa Muslimun Imam Muslim faqalat mongko dawuh sapa Ummu Salamah istri Nabi wa hal yakunu lan ana ta ana iki utawi iki qala na'am ya famin aina mongko iku saking endi yakunu ana apa asyabahu serupa Hadis ini berbicara hal yang sama dengan hadis sebelumnya, yaitu bahwa apabila seorang perempuan itu melihat dalam tidurnya seperti yang dilihat laki-laki, artinya dia bermimpi basah sebagaimana laki-laki itu bermimpi basah. Nah, menetapkan bahwa perempuan juga bisa bermimpi basah. Maka Nabi kemudian mengatakan taghtasilu, perempuan itu jika bermimpi basah kayak laki-laki, maka perempuan juga wajib untuk mandi. Itu makna dari hadis ini. Tetapi kemudian ada tambahan yang ini juga tadi menguatkan pendapat bahwa perempuan itu mengeluarkan air mani, yaitu perkataan Nabi, na'am famin aina yakunu syabahu. Iya, bahwa perempuan itu mengeluarkan air mani. Kalau enggak, dari mana keserupaan itu? Artinya bagaimana seorang anak itu bisa menyerupai bapaknya atau menyerupai ibunya? Karena dalam hadis yang lain beliau mengatakan yang maknanya apabila air mani laki-laki itu mendahului air mani perempuan, artinya yang air mani suaminya itu mendahului air maninya istrinya, maka anaknya akan menyerupai bapaknya. Tetapi kalau air maninya ibunya itu mendahului air maninya bapaknya, maka anaknya akan menyerupai ibunya. Mana yang lebih dulu, maka anak akan serupa dengan yang air mani yang lebih dulu itu. Jika yang lebih dulu itu air mani bapaknya, maka anak akan serupa dengan bapaknya. Jika air maninya itu lebih dulu yang perempuan, ibunya, maka anaknya akan menyerupai ibunya. Nah, makanya anak-anak seperti kita ini kan pasti menyerupai salah satunya. Ini mirip bapaknya ya. Nah, ini mirip ibunya. Nah, itu apa? Kok bisa mirip bapaknya atau mirip ibunya? Nabi sudah menjelaskannya dan ini berdasarkan wahyu. Beliau mengatakan na'am famin aina yakunu syabah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain bahwa as-sabiq, mana yang lebih dulu dari dua air mani ayah dan ibunya, itu yang nanti akan menentukan akan serupa atau mirip siapa anaknya tersebut. Nah, ini menguatkan yang tadi kita sampaikan bahwa perempuan juga memiliki mani, memiliki air mani. Dia juga mengeluarkan air mani sebagaimana laki-laki, dan itu nanti akan menentukan anak itu serupa dengan siapa, serupa dengan ayahnya atau serupa dengan ibunya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu yaghtasilu min arba'in minal janabati wa yaumal jumu'ati wa minal hijamati wa min ghuslil mayyiti. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Qalat wasdawuh sapa Aisyah, kana ana sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaghtasilu atus sapa Kanjeng Nabi min arba'in saking papat. Ini juga bukan merupakan batasan, bukan hanya 4 ini, tetapi yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan yaghtasilu atus sapa Kanjeng Nabi min arba'in saking papat. Suwiji minal janabati saking junub, wa yaumal jumu'ati lan ing dalem dina Jumat, wa minal hijamati lan saking hijamah, wa min ghuslil mayyiti lan saking ngedusi mayit. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dari 4 hal. Yang pertama dari janabah, ini hukumnya wajib. Yang pertama mandi junub, ghusl minal janabah, mandi disebabkan oleh janabah, ini hukumnya adalah wajib. Yang dikatakan junub itu apabila seseorang mengeluarkan mani atau ketika seseorang melakukan hubungan suami istri, itu yang disebut dengan junub. Bukan hadas besar secara umum. Ada seseorang itu wajib mandi, ada kalanya karena junub, ada karena misalnya berhenti darah haidnya, darah nifasnya dan sebagainya. Kalau berhenti darah haidnya tidak disebut junub. Junub itu dikatakan seseorang sedang junub apabila dia telah mengeluarkan air mani atau telah melakukan hubungan suami istri. Yang pertama adalah minal janabah, ini wajib hukumnya. Kemudian wa yaumal jumu'ah, mandi pada hari Jumat. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Mandi pada hari Jumat. Nah, mulai dari subuh itu sudah disunnahkan untuk mandi. Nah, dalam rangka nanti pergi menjalankan sholat Jum'ah. Sunnah hukumnya. Nah, meskipun ada mazhab lain seperti Imam Ahmad itu mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Berarti kalau nggak mandi pada hari Jumat itu berdosa menurut Imam Ahmad. Karena nanti ada hadis yang secara eksplisit, artinya secara jelas mengatakan bahwa mandi Jumat itu wajib. Dikatakan ghuslul jumu'ah wajibun ala kulli. Jadi wajib bagi setiap orang. Nanti dalam hadis itu ala kulli muhtalimin. Kalau itu jelas ya, bagi kalau mandi Jumat itu ada Imam Ahmad yang mengatakan hukumnya wajib, bukan sunnah. Kalau menurut mayoritas ulama mengatakan bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah, tidak wajib. Wa minal hijamah, yang ketiga adalah Nabi juga mandi dari hijamah. Berarti Nabi juga melakukan hijamah. Hijamah itu adalah cantuk. Cantuk itu bekam. Nah, bekam itu yaitu mengambil darah kotor dari badan sebagai salah satu alternatif pengobatan. Ini salah satu yang pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu melakukan hijamah. Berarti ini bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang itu telah melakukan hijamah atau bekam, maka juga disunnahkan, tidak wajib, disunnahkan untuk mandi. Nah, tetapi tentu saja yang dimaksud di sini tidak langsung mandi, tetapi menunggu beberapa saat. Jadi dicantuk dulu, kemudian nggak langsung setelah dibekam langsung mandi, sunnah mandi, tetapi istirahat dulu karena ini kan dalam proses pengobatan hijamah tersebut, sehingga didiamkan beberapa saat kemudian baru dia mandi. Nah, itu juga hukumnya sunnah. Misalnya malam hari dia hijamah, bekam, kemudian beberapa jam pagi hari sebelum sholat subuh dia mandi. Ini dalam rangka mandi diniatkan setelah hijamah, maka itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian wa min ghuslil mayyiti, yaitu dari memandikan mayit. Nah, kalau mayit dimandikan itu yang wajib bagi muslim, orang Islam untuk memandikan mayit. Ini adalah hukum sunnah, yaitu mandi bagi orang yang tadi memandikan mayit. Nah, jadi habis memandikan mayit kemudian dia sunnah yang memandikan ini untuk mandi. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Hadirin rahimakumullah.
Mandi-mandi yang disunnahkan tentu saja bukan hanya ini. Para ulama dalam kitab-kitab fikih itu sudah menyebutkan al-ightisalat al-masnunah, yaitu mandi-mandi yang disunnahkan. Seperti dalam kitab Matan Abi Syuja ataupun Fathul Qarib disebutkan banyak sekali mandi-mandi yang disunnahkan, dan bukan hanya 4 ini. Kalau di sini tadi 4, itu pun yang 1 itu hukumnya wajib, dan yang 3 itu hukumnya sunnah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Thumamah bin Uthalin indama aslama wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaghtasila. Fi qissati Thumamah bin Uthal, ing dalam kisah Thumamah ibnu Uthal indama aslama, ing dalam nalikane mlebu Islam sapa Thumamah bin Uthal. Wa amarahu lan perintah ing Thumamah bin Uthal sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaghtasila ing yen atus sapa Thumamah. Rawahu Abdur Razzaq wa asluhu muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan hadis ini para ulama berbeda pendapat tentang orang yang baru saja masuk Islam. Apakah dia itu wajib mandi atau tidak wajib mandi? Sebagian ulama mengatakan wajib mandi, seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad ini sering sekali beliau berijtihad atau menetapkan hukum berdasarkan makna zahir dari ayat atau makna zahir dari hadis. Berdasarkan hadis ini mengatakan wa amarahun nabiyyu ayyaghtasila, maka Imam Ahmad mengatakan wajib bagi karena Nabi perintah kepada Thumamah yang baru masuk Islam untuk mandi, maka menurut Imam Ahmad wajib bagi orang yang masuk Islam itu untuk mandi, dengan mengambil makna zahir dari hadis ini. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i atau lainnya ya, mazhab Syafi'i ataupun mazhab Maliki, itu ya dilihat dulu, bukan sekedar hanya karena masuk Islam itu dia wajib untuk mandi, tetapi dilihat apabila dia ketika masuk Islam itu dalam kondisi tidak junub, misalnya dia belum punya istri, terus nggak pernah mengeluarkan air mani misalnya, nggak pernah mimpi basah, dia masuk Islam umur misalnya 20 tahun, tapi dia masih bujangan, belum punya istri dan belum pernah melakukan hubungan suami istri, kemudian juga belum pernah mengeluarkan mani, belum pernah mimpi basah, berarti dia nggak junub. Maka mandi bagi orang yang seperti ini itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Sunnah karena baru saja masuk Islam, maka dia sunnah untuk mandi, tidak wajib. Tetapi apabila seseorang masuk ke dalam agama Islam itu sudah dalam kondisi junub, anaknya saja sudah 5 misalnya, dia baru masuk Islam, udah pasti dia junub itu kondisinya. Kenapa? Karena pasti dia sudah pernah melakukan hubungan suami istri, wong anaknya sudah ada. Maka dia berarti wajib mandi. Wajib mandinya bukan karena bukan karena dia masuk Islamnya, tetapi karena dia masuk Islam itu dalam keadaan junub. Dulu waktu dia masih kafir, dia junub, dan kalau mandi kan nggak sah, karena niatnya orang kafir itu nggak sah. Kalau ada orang kafir misalnya mandi junub, itu mandi junubnya kan nggak sah, kecuali yaitu perempuan ahlul kitab yang menjadi istrinya seorang muslim, itu pengecualian. Tetapi kalau yang lainnya
maka mandinya tidak sah. Maka ketika dia masuk ke dalam agama Islam, wajib bagi dia untuk mandi. Itu dikarenakan junubnya. Tetapi kalau seandainya dia tidak junub, maka mandinya itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Berbeda lagi dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Ini kalau tadi adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Ahmad tadi apa? Wajib mandi. Begitu seseorang masuk Islam, junub atau enggak junub, wajib untuk mandi. Itu Imam Ahmad. Mengambil makna zahir. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dilihat waktu dia kafir, itu junub apa enggak junub. Kalau dia misalnya junub, maka dia wajib untuk mandi. Baik dia waktu itu sudah mandi atau tidak, atau belum mandi, dia tetap wajib mandi. Kenapa? Karena mandinya nggak sah, karena dia kafir. Sehingga dia wajib untuk mandi. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, dilihat kalau dia junub, waktu masuk Islam itu dalam kondisi junub, artinya ketika kufur, ketika dia masih kafir, dia pernah melakukan hubungan suami istri atau pernah mengeluarkan mani, maka di sini dia wajib untuk mandi apabila dia belum mandi. Tetapi apabila dia itu sudah mandi ketika dalam keadaan kufurnya, maka dia tidak wajib untuk mandi. Jadi dibedakan antara ketika dalam kondisi kufur itu dia sudah mandi atau belum. Kalau sudah, itu dianggap sudah mencukupi sehingga dia tidak wajib mandi. Apabila belum mandi, maka dia wajib untuk mandi. Kalau itu dalam mazhab Hanafi. Jadi ada beberapa perbedaan di antara para ulama tentang masalah orang yang masuk ke dalam agama Islam. Tetapi ada kalau menurut tadi yang kita pegangi adalah dia kalau nggak junub maka sunnah untuk mandi. Kalau dia junub maka dia wajib untuk mandi. Baik dia sudah mandi atau belum ketika dalam kondisi kekufurannya. Hadirin rahimakumullah, kita sampai di sini terlebih dahulu pengajian kita pada pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan dalam pertemuan sebelumnya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.